Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara mencari atau cara menentukan interval grafik fungsi trigonometri naik atau turun. Ya, jadi pada interval mana fungsi trigonometri naik atau turun. Kita ambil contoh pembahasan soal nomor 21 LKS ya. Fungsi fx sama dengan 3 plus 2 sin 3x naik pada interval berapa. Pilihannya adalah bentuk radian ya. Sekarang ke sini fx sama dengan 3 plus 2 sin 3x, ini fungsinya naik pada interval mana gitu. Langkahnya adalah sebagai berikut. Cari turunan pertama dan harus sama dengan 0. Ini namanya titik stasioner ya, mencari titik stasioner. Fungsinya adalah 3 plus 2 sin 3x. Kita cari turunan pertama ya. Turunan 3 0 ya. Turunan 2 ini pengali jadi tetap. Turunan dari sin 3x, sin ini turunannya cos, fungsinya 3x. Ini turunan fungsi trigonometri majemuk ya. Turunan 3x adalah 3, maka sama dengan 0. Maka menjadi 6 cos 3x sama dengan 0. Ingat, ini pengali di depannya. Atau secara lebih sederhana, cos 3x sama dengan 0 ya. 0 dibagi 6 kan 0 ya. Nah, ini kita jadikan persamaan kosinus. Cos 3x, cos berapa sih ngasilin 0 dalam satuan radian, maka kita jadi 90 derajat atau setengah pi ya. Maka kalau cos sama dengan cos, maka 3x plus minus setengah pi plus k kali 2pi. Atau kita pecah, 3x sama dengan setengah pi plus k kali 2pi. Satunya 3x sama dengan min setengah pi plus k kali 2pi. Atau x sama dengan 1/6 pi plus k kali 2pi. Atau x sama dengan, ini min ya, min 1/6 pi plus k kali 2pi. Kalau k-nya kita ambil 0, maka x yang memenuhi adalah 1/6 pi. Kalau k-nya kita ambil 0, tidak memenuhi ya, berarti k-nya kita ambil 1, maka min 1/6 pi plus 2pi atau 12/6 pi, maka sama dengan 11/6 pi. Jadi x yang memenuhi di interval 0 sampai 2pi itu adalah 1/6 pi dan 11/6 pi. Kita masukkan di garis bilangan. Batas bawahnya 0, 1/6 pi, kemudian 11/6 pi, dan batas atasnya adalah 2pi. Kenapa ini penuh? Karena ini batas interval. Nah, kenapa ini kosong? Karena ini adalah batas interval tengah. Kalau naik turun, intervalnya tidak ikut, batasnya tidak ikut ya. Sekarang ada 4 daerah atau interval. Nah ini, ada 3 ya, 0 sampai 1/6 pi, 1/6 pi sampai 11/6 pi, dan 11/6 pi sampai 2pi. Nah ini harus memiliki tanda, ditandai daerahnya, positif atau negatif. Caranya dengan uji ambil sebuah titik antara 0 sampai 1/6 pi. 1/6 pi itu 30 derajat ya. Kita ambil sebuah titik atau sudut antara 0 sampai 1/6 pi. Kita ambil 15 di sini. 15 kita masukkan persamaannya. Nah ini 15 kali 3 45 ya. Cos 45 itu hasilnya positif. Positif kali 6 hasilnya positif. Makanya tanda daerah di sini positif. Otomatis ini negatif, di sini positif. Sehingga kalau ditanya interval naik, nah, maka kalau naik itu intervalnya yang positif. Berarti 0, ini ada sama dengannya karena batas interval, sampai 1/6 pi. Karena ada 2, maka dari sini juga
atau 11/6pi sampai 2pi. Nah, gitu. Kalau ditanya interval turun, berarti yang negatif, berarti 1/6pi sampai 11/6pi. Nah, kalau pilihannya di sini, ya ini seharusnya ada sama dengannya ya, tapi pilihannya nggak ada sama dengannya ya, kita ngambil yang A. Ya, sampai 1/6 ya. Kemudian kita coba kerjakan satu contoh lagi, nomor 23. 23. Interval X, cari interval X sehingga grafik fungsi ini, fungsi fx sama dengan cos X plus 30 derajat turun. Nah, turun pada interval 0 sampai 360 derajat. Nah, perhatikan sekarang. Ini ada sama dengannya. Intervalnya ditentukan. Beda dengan yang nomor 21 enggak ditentukan, maka ya bisa ada sama dengannya, bisa tidak. Sekarang kita coba mencari jawabannya. Sama kayak tadi, fungsinya ini ya. Syarat naik atau turun adalah turunan pertamanya harus sama dengan 0. Ini tadi titik stasioner. Turunan dari cos adalah min sin. Turunan dari X 1, turunan dari 30 derajat 0. Berarti ya nggak usah ya. Ini sama dengan 0. Atau bisa diubah menjadi sama dengan 0 ya. Fungsi aslinya ini. Nah, tapi 0 dibagi min 1 tetap 0. Kita jadikan persamaan sinus. Sinus yang hasilnya 0 berarti sinus 0 derajat. Maka persamaan sinus masih ingat? X plus 30 derajat sama dengan 0 derajat plus K kali 360 derajat, atau X plus 30 derajat sama dengan 180 derajat min 0 derajat ya, plus K kali 360 derajat. Ini menjadi min 30 derajat kali ya. Maka ini menjadi 180 dikurangi 30, 150 X sama dengan 150 derajat plus K kali 360. Kita cari yang memenuhi pada interval 0 sampai 360. Kita gantikannya 0, tidak memenuhi ya, min 30. Kita gantikannya 1, 360 min 30, maka 330. Kita gantikannya 0, maka X-nya 100. Maka dua titik tersebut kita taruh di intervalnya 0 derajat, 150, 330, dan 360. Sama kayak tadi, batasnya ini tidak ikut, maka penolnya kosong. Ini ikut ya, karena ada sama dengannya tadi. Nah ini. Maka kayak tadi, kita cari sudut, salah satu sudut antara 0 sampai 150. Bebas sudah. Berarti kita ambil yang paling mudah 90 ya. 90 masukkan sini. 90 tambah 30, 120. Sinus 120 sama dengan sinus 60 setengah akar 3. Setengah akar 3 kali min berarti min setengah akar 3. Maka ini tandanya min. Maka ini otomatis plus ini min. Kalau ditanya turun, pertanyaannya tadi turun, maka kita ngambil yang negatif. Berarti dari 0 sampai 150 dan 330 sampai 360. Ini turun. Kalau ditanya naik, maka yang positif, berarti dari sini ke sini, yaitu antara 150 sampai karena pertanyaan nomor 23 itu turun, maka jawabannya ini. Kita cari 0 sama dengan kurang sama dengan X kurang dari 150. Dan 330 sampai maka D. Perhatikan 0 kurang sama dengan X kurang dari 150. 330 kurang dari X kurang dari sama dengan 360. Gitu ya. Nah, ini D berarti.
Kalau tadi jawabannya A, ini A. Tuh. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.